Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa bertemu lagi dalam dengan mata pelajaran fikih, walau seperti biasa hanya lewat daring, tetapi kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, karena ini hanya soal tempat dan waktu yang membatasi, tetapi kewajiban kita adalah terus belajar ya. Di dalam ungkapan atau kalimat yang populer dari istilah Arab, kita sering mendengarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak ada halangan waktu dan tidak ada halangan tempat. Baik adik sekalian, hari ini atau pertemuan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu, bab tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Namun khusus hari ini Pak Guru akan memaparkan materi tentang hibah atau ketentuan hibah. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita dahului dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ini bisa mudah dan ilmunya bisa menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik adik-adik sekalian. Nah, lanjut. Kita akan masuk pada materi, tapi sebelumnya Pak Guru ingin menjelaskan sedikit, walau Pak Guru tidak masukkan dalam slide ya, tetapi Pak Guru akan menghimbau karena ini sebenarnya tujuan pembelajarannya kaitannya dengan pada pertemuan yang lalu ketika Pak Guru memberikan Zoom dan memberikan tugas kepada kalian. Tetapi Pak Guru ingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran kita khusus untuk pertemuan kali ini hanya tentang hibah, yakni setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian, siswa atau peserta didik, dapat menjelaskan pengertian hibah, kemudian hukum hibah, kemudian dapat menjelaskan rukun dan syarat hibah, dan yang paling terakhir adalah adik-adik sekalian atau peserta didik dapat menjelaskan tentang macam-macam hibah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya kita masuk saja langsung pada yang pertama, yaitu pengertian hibah. Nah, hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Jadi mirip-mirip ini ya. Dalam bab ini Pak Guru sudah gambarkan pertemuan yang lalu. Mirip-mirip ya, sedekah, hibah, dan hadiah. Tetapi nanti insya Allah di penghujung pertemuan ketika membahas tentang hadiah, Pak Guru akan memberikan penjelasan tentang perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, lanjut tentang hibah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 177, ini hanya penggalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya. Ya, ini salah satu dalil tentang hibah ya, pemberian. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Masuk pada hukum hibah. Nah, hukum asal hibah adalah mubah atau boleh.
Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah, maka bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh. Berikut saya atau Pak Guru akan menjabarkan satu persatu contoh hibah yang menjadi wajib, haram, dan makruh. Yang pertama, wajib. Hibah itu yang menjadi wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya. Ini hukumnya wajib, tapi sesuai dengan kemampuannya. Jadi, wajib bagi suami memberikan hibah kepada istri dan anaknya, namun sesuai dengan kemampuan. Istri dan anak juga tidak boleh meminta yang terlalu berlebihan, yang melebihi batas kemampuan daripada suami atau kepada keluarga itu sendiri. Hibah seperti ini wajib hukumnya. Apabila dia tidak memberikan hibah, dalam kata lain adalah nafkah ini, maka dia berdosa sebagai suami. Yang kedua, haram. Hibah bisa menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram. Ya, harta yang kita hibahkan kepada orang lain itu berupa barang haram, misalnya minuman keras atau lain sebagainya yang berbau barang haram secara zatnya. Kemudian hibah juga menjadi haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya, bukan hibah anaknya kepada orang tuanya. Hibah anak kepada orang tua itu haram diminta kembali. Ya, kecuali hibah orang tua kepada anak, nanti Pak Guru akan bahas di akhir pertemuan ini. Yang ketiga, hibah bisa menjadi makruh. Nah, yang mana dia? Nah, menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu kembali, baik berimbang maupun lebih, maka itu hukumnya adalah makruh. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, tetapi kita berharap ada iming-iming kembalinya, ada sesuatu yang kita harapkan kembali dari orang tersebut. Ini dengan kata lain ya hampir menjerumus kepada suap. Oleh karenanya tapi ini baru hampir ya, karena kalau suap itu sudah merupakan dosa, namun ini masih makruh. Ya, yang penting ini tidak dalam rangka untuk memenangkan proyek, tender, dan sebagainya, maka ini masih masuk hukum makruh. Jadi ketika kita memberi, kita jangan mengharap sesuatu untuk kembali, sesuatu yang lain daripada orang yang kita berikan, ya. Jangan kita mengharap memberikan yang kecil karena mengharapkan diberikan yang besar. Itu hukumnya adalah makruh. Masuk pada rukun hibah dan syarat-syaratnya. Nah, rukun hibah ini dia ada 4. Yang pertama wahib, yang kedua mauhub lahu. Wahib, kemudian mauhub lahu, kemudian mauhub, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau Pak Guru akan memaparkan satu persatu syarat-syaratnya. Rukun hibah yang pertama adalah wahib. Wahib adalah pemberi hibah, yaitu yang menghibahkan barang miliknya. Pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Nah, syarat wahib ini yaitu yang pertama memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Ialah dia pemberi hibah, tentu dia memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, dia cakap dalam membelanjakan harta. Dalam kata lain, dia sudah balik dan berakal, ya. Bukan anak-anak. Ketika hibah itu diberikan oleh anak-anak, itu hukumnya tidak sah karena akalnya atau ya secara pemikirannya dia belum tahu apa yang dia berikan. Yang ketiga, memberi atas dasar kemauan sendiri. Ya, bukan karena dipaksa ya, harus karena kemauan sendiri. Apabila dipaksa itu bukan hibah, tetapi pemaksaan atau pemerasan. Yang berikut dibenarkan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, rukun hibah adalah mauhub lahu. Nah, syarat-syaratnya ini, mauhub lahu adalah penerima hadiah atau penerima hibah tadi ya. Kalau wahib adalah yang memberi, kalau mauhub lahu adalah yang menerima. Nah, syaratnya atau disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Maksudnya yang bersangkutan yang akan menerima hibah ini sudah ada, bukan masih dalam bentuk janin dalam perut ibunya. Itu tidak dibenarkan ya. Orang yang belum lahir, orang yang belum ada diberikan hibah. Itu yang tidak dibenarkan ya. Namun apabila sang penerima hibah ini masih anak-anak, maka boleh diwakilkan oleh
orang tuanya, ya, atau walinya. Yang berikut mauhub. Mauhub adalah barang yang diberikan. Nah, kalau tadi yang pertama yang memberi, yang kedua yang menerima, sekarang barang yang diberikan. Nah, syarat dari barang yang diberikan ini adalah milik sempurna dari wahib, yaitu milik sempurna dari yang memberi. Tidak boleh orang punya terus dihibahkan kepada orang lain. Itu tidak dibenarkan. Jadi harus milik sempurnanya. Yang kedua, memiliki nilai atau harga. Ya, jadi barang yang dihibahkan itu harus memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Ya, jadi ketika akad hibah akan dilakukan, barang ini sudah ada. Yang keempat, telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Ya, jadi sudah dia pisahkan dari hartanya. Jangan lagi masih masuk dalam kategori hartanya, dia masih hitung dalam hartanya, dia sudah hibahkan pada orang lain, tetapi dia masih masukkan bersamaan dengan harta-hartanya. Ini kan tidak dibenarkan. Yang berikut berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Ya, jadi kalau barang yang haram menurut agama itu tidak boleh menjadi barang hibah. Berikut atau yang terakhir, dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Jadi apabila dia sudah berikan hibah ini, dia sudah hibahkan ini, maka dapat dipindahkan status kepemilikannya, ya, supaya jelas, jangan ada di kemudian hari dituntut oleh keluarganya dan lain sebagainya. Terakhir, menyangkut dengan rukun hibah ini adalah ijab qabul. Ya, kita sering mendengar ijab qabul biasanya, ya, tapi orang-orang sering mendengarnya di pernikahan. Namun itu Pak Guru sampaikan, ya, saya jelaskan melalui kesempatan ini kepada adik-adik, saudara-saudara sekalian. Ijab qabul ini adalah serah terima, ya, baik di pernikahan, baik di jual beli, pinjam meminjam, maupun ini berkaitan dengan hibah, sama pengertiannya, yaitu serah terima. Nah, ijab qabul adalah ucapan penyerahan atau penerimaan dari pemberi dan penerima hadiah. Contoh, si pemberi menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Lalu yang menerima atau si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Itulah yang disebut dengan ijab qabul, ucapan penyerahan dan ucapan penerimaan. Penyerahan dari pemberi dan ucapan penerimaan dari yang menerima. Berikut, mencabut hibah. Bolehkah mencabut hibah? Nah, ini jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun juga hibah orang tua kepada anaknya ini ada keterangannya atau ada penjelasannya mengapa dia mencabutnya, ada alasannya. Nah, hibah yang dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. Ini yang dapat dicabut, ya, tapi selebihnya adalah haram selain 3 ini. Yang pertama, hibahnya orang tua terhadap anaknya. Karena orang tuanya melihat bahwa mencabut itu demi kemaslahatan anaknya. Mungkin dia lihat dengan adanya hibah yang dia berikan kepada anaknya ini, sesuatu yang diberikan kepada anaknya ini mulai lupa diri, mungkin terjerumus ke kemaksiatan, maka orang tuanya mencabut hibahnya ini demi kemaslahatan anaknya. Misalnya, ya, menjaga kesehatannya karena dia terlalu ugal-ugalan dengan motor, maka orang tua mencabut atau mengambil kembali motor yang sudah dihibahkan kepada anaknya. Ini demi kemaslahatan, ya, anaknya itu sendiri. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Ya, misalnya anak-anak yang menerima hibah ini ada yang dapat lebih banyak dan ada yang mendapat sangat sedikit. Maka apabila orang tua merasakan atau dirasakan ada unsur ketidakadilan, maka boleh orang tuanya mencabut kembali. Kemudian yang terakhir, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah, ini juga karena alasan yang jelas, ya. Kita menjauhi pembicaraan iri hati dari orang lain, fitnah dan sebagainya, maka boleh dicabut hibahnya dengan alasan seperti ini, ya, agar supaya tidak terjadi fitnah, tidak timbul iri hati di antara pihak-pihak tertentu. Ini yang terakhir, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, yakni macam-macam hibah. Nah, hibah ini ada 2 macam. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau benda kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta
atau benda tersebut, yaitu pemberiannya tanpa ada tendensi atau tanpa ada harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, menghibahkan sepeda motor, pakaian, dan sebagainya. Nah, ini namanya hibah barang. Jadi kita berikan dia memang dalam bentuk barang yang memiliki nilai atau manfaat. Yang kedua, hibah manfaat. Nah, ini hibah manfaat ini yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik si pemberi hibah. Contoh, di pedesaan misalnya, ada orang memiliki tanah yang luas, tetapi tanahnya ini tidak dipergunakan untuk berkebun. Ya, maka dia menghibahkan kepada orang lain untuk berkebun di tanah itu. Nah, jadi hanya memanfaatkan tanahnya, tetapi tanahnya masih milik si orang tadi atau si pemberi hibah. Jadi orang yang memanfaatkan atau penerima hibah ini hanya menerima hibah manfaat. Dia hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk dia berkebun selama belum digunakan oleh si pemiliknya tadi. Atau misalnya motor ya, sepeda motor yang digunakan untuk misalnya ojek dan sebagainya ya. Jadi dia memberikan manfaat, dia memberikan hibah, dia sampaikan begini. Silahkan pakai motor ini, kamu ojek online atau ojek apapun, silahkan pakai. Nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan. Nah, ini hanya hibah manfaat. Ya, jadi dia hanya memanfaatkan fungsi daripada motor tersebut. Dia hanya mengambil manfaat daripada motor tersebut, namun tidak menjadi miliknya. Ya, itulah salah satu juga bentuk adalah hibah manfaat. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai hibah adik-adik sekalian. Sekali lagi, ini hukum asalnya adalah mubah, tetapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, tergantung keadaan si pemberi, penerima, dan barang yang dihibahkan tersebut. Baik adik-adik sekalian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Pesan Pak Guru, patuhi protokol kesehatan, ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, kemudian gunakan masker apabila kita hendak keluar, tetap berikhtiar dan bertawakal serta perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang salah itu datangnya dari lisan saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.